itu pripun namanya satu. Itu makanya ma'rifatul huruf sebenarnya. Jadi ma'rifatul huruf itu bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran, huruf hijaiyah itu punya rahasia makna sendiri tiap huruf itu. Tapi kita nggak kerana situ dulu karena sudah terlalu jauh nanti kalau ke situ. Nah, yang perlu digarisbawahi tentang makna penjabat dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu kenapa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu selalu di awal dalam Al-Quran? Ada nggak pemikiran seperti itu? Rahasia di dalam Bismillah itu apa sih sebenarnya? Nggak kepikiran Setiap surat itu diawali dengan Bismillah kan? Dari Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya ketika kita membacakan Bismillah itu sudah bersumpah. Bersumpahnya terhadap siapa? Terhadap makhluk-makhluknya Gusti Allah. Bahwa Gusti Allah itu punya sifat Rahman Rahim yang tidak ada bandingannya. Artinya dengan sifat Rahman Rahimnya yang diterangkan dengan tatanan Bismillah itu, angan-angan kita itu sama Gusti Allah itu bukan hal-hal yang sifatnya murka saja, bukan. Gusti Allah itu maha lembut. Kan banyak istilahnya kita tahu ini, kalau berbuat yang di luar dari syariat, hukum-hukumnya Allah yang dahsyat nih, kan mengerikan kan dengarnya kan. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya bahasan tentang apa yang akan diperoleh terhadap sifat-sifat kita itu tidak mesti harus difokuskan ke situ. Ternyata Gusti Allah memberikan satu arahan juga. Gusti Allah itu serba lemah lembut yang melindungi, menjaga dan mengayomi dari makhluk-makhluknya yang diciptakan. Nah, itu sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah di situ. Sehingga makhluk siapa saja, kita bicara manusia lah. Manusia berbuat yang separah mungkin apapun, sama Gusti Allah itu akan diampuni dengan sifat Rahman Rahim. Misalnya, ya ada terkecualinya, terkecuali hal-hal yang berbau syirik. Nah, Gusti Allah paling membenci dan tidak akan diterima taubatnya. Apa itu yang berbau-bau syirik? Yang namanya syirik itu kan menduakan Gusti Allah kan. Artinya keyakinan kita itu tidak langsung ke Gusti Allah, tapi bercabang. Bahkan yang diutamakan itu bukan Gusti Allah dulu gitu. Seperti halnya percaya dengan benda-benda gaib itu kan syirik, nggak boleh gitu. Makanya kalau ada mendingan buat apa sih gitu. Lagi pula benda-benda gaib itu nggak pengaruhnya nggak lebih, yang paling dahsyat itu ilmunya Gusti Allah itu aja. Berarti apa tuh masalahnya? Kembali lagi makna Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan untuk semua makhluk gitu masalahnya. Masalah umatnya semua makhluk Gusti Allah Subhanahu. Kembali lagi kan ke masalah sifat akal atau di situ kan ada penerjemahnya semua, berarti masalahnya secara artikulasinya mungkin untuk pengendalian. Makanya setelah mengilmui berarti kita mengimani masalahnya. Berarti satu contoh yang mungkin tiba-tiba buat yang kurang bagus, kita harus bisa untuk mengendalikan di situ masalahnya secara pemaknaan. Setelah kita bisa mengimani berarti kita kan bisa berusaha untuk mengamalkan mempelajari masalah bahasanya. Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ketika kita membaca Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti sedahsyat kata-katanya Gusti Allah itu menjamin keniscayaannya
Kalau keniscayaannya itu berarti mutlak, niscayanya Bu. pasti itu, nggak ada keraguan. Yakin. Ya kan, yakin, yakin. Setiap mau membaca Al-Quran itu diawali dengan Bismillah. Berarti kita membaca Al-Quran itu sama saja kan kita membaca perkataan-perkataan yang Gusti Allah kan. Nah, sebelum membaca perkataan Gusti Allah itu udah bersumpah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Itu tuh sumpah secara alami itu, dan sumpah pembelajaran yang langsung dikasih sama Gusti Allah. Bersumpahnya terhadap siapa? Semua makhluk yang diciptakan Gusti Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya Gusti Allah itu sangat lebih lembutnya luar biasa, sayangnya luar biasa terhadap makhluk-makhluk yang diciptakannya. Tidak ada suatu kebencian atau apa, tidak ada. Sangat sayang, dengan sifat Rahman Rahim ini sudah melebihi itu. Nah, dari situ dengan Bismillahirrahmanirrahim itu kita bersumpah sama makhluk-makhluknya Gusti Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baru bacaan-bacaan Al-Quran itu dibaca kan. Berarti ketika kita sudah bersumpah terhadap makhluk-makhluk ciptaannya Gusti Allah, otomatis kita sudah berhadapan langsung sama Gusti Allah. Ya kan? Contoh misalkan gini, Mas Munir baca teks lah atau surat cinta lah kalau kamu nggak berenak ya. Asik. Nah, Mas Munir bakal nulis surat cinta, jawaban mengisi surat cinta Mas Munir. Bukan HP sih. Tadi bakal jawabannya sekolahnya bakal nulis pacar kan sih Mas Munir ya. Kata. Gak ada surat kita. Coret. Tuh baru balik tuh. Selamat baru nganu itu tempelan. Pengen dibaca di jalan, keder. Akhirnya aku pengen balik udah bilang, pengen baca pun sih kayak apa nih bacaannya. Nah, setelah dibuka, ketika kita membaca surat cinta itu konteksnya langsung terhadap orang yang ngasihnya kan. Berhadapan langsung meskipun secara dohir tidak berhadapan dengan secara dohir, hanya kata-kata, tapi sama aja berhadapan itu sama aja. Maka seperti itu. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, ya kita lagi berhadapan sama Gusti Allah. Nah, kalau sudah berhadapan sama Gusti Allah, ya jelas hati kita tenang. Hati kita istilahnya sangat sejuk gitu, yang berhadapan langsung sama Gusti Allah. Jadi gambarannya mana? Baca surat sing pacar, mana kan? Ketika lagi membaca kan fokus pikirannya ning pacar kan? Pasti. Sampai kangarannya mangan apa kan beli rasa kempong apa, ayo kan asik. Mau zaman dulu belum ada HP Mas Saudara. Sekali kok kurang dibaca ya. Itu saking senangnya kita nih pacar kan? Secara tidak langsung, meskipun hanya membaca tulisan, seolah-olah kita berhadapan dari pacar tersebut karena apa? Kata-katanya gitu. Nah, kita membaca Al-Quran pun sama. Gusti Allah lagi berhadapan dari ketika kita akan membaca Al-Quran. Nah, saking senangnya dia dibaca berulang gitu. Hanya kejelasan dari ketetapan dalam Al-Quran itu, artinya perkataannya Gusti Allah itu sudah jelas benar adanya. Sudah pasti adanya, makanya adanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim
bersumpah dulu. Ini bisa jadi betul asal lagi. Ini makna penjabaran aja, Oke, belum merana ke isinya ya. isi marfatul wabil huruf ya. Itu panjang lagi. Itu bisa jadi kata kunci ya, mungkin bisa asal lagi. Artinya sistem yang kemarin dijabarkan tentang syariat itu kan sistem keduanya Gusti Allah. Ketiga, sistem ketiganya Gusti Allah setelah alam semesta. Nah, itu ada yang namanya sistem syariat, dan syariat itu bentuk dari dohirnya yang ditunjukkan langsung. Itulah aturan-aturan yang dari alam semesta sebelumnya adanya syariat itu diterangkan semua melalui Al-Quran. Sehingga dalam Al-Quran tersebut terkupas semua penjabarannya di situ. Nah, dengan kebenaran dari ucapannya Gusti Allah, makanya diawali dengan Bismillah. Jadi sebelum kita baca Al-Quran itu harus bersumpah nih makhluknya Gusti Allah dengan menyebut nama Allah, lagi apa yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi Gusti Allah itu beli jahat ya bro. Enggak sih. Jadi penjabaran tentang balasan-balasan otomatis kan kita kan ngeri kan. Enggak. Balasan Gusti Allah gitu. Gusti Allah murka gitu. Tapi yang kurva hanya warning sebenarnya. Jadi bahasa warning itu peringatan kalau menjalankan sesuatu hal buruk, yaitu dapat balasannya. Tapi asli sebenarnya itu sudah diterangkan langsung sama Gusti Allah dengan sifat Rahman Rahim melebihi. Sayangnya Gusti Allah nih para makhluk yang diciptakan itu paling sayang. Kadang kalau saya pernah dari sebuah penjelasan atau kadang kasoleh salah satu riwayat dan menjadi satu penjelasan yang hadis gitu kan soalnya. Ya memang kadang kalau saya pribadi terlalu menyepelekan sih kan, menyepelekan terutama nih Gusti Allah dalam hukum-hukumnya, beranggapan misalkan yang baik-baik saja yang harus kita dapat, sedangkan yang sesuatu keburukan atau pembalasan Gusti Allah itu kadang tanpa kita sadari kita kan belakangkan dulu kan sebenarnya. Seakan-akan saya pribadi menunggu kebaikan itu dibalas setelah kebaikan, tapi tanpa kita sadari itu ya Rahman ya Rahimnya Gusti Allah itulah yang kadang membuat saya itu lalai tentang oh iya sesuatu yang kita anggap kecil sepele tapi di mata Allah Ta'ala itulah suatu kebaikan yang mutlak. Jadi sebelumnya begini ya Mas Anto, pembalasan yang diterangkan sama Gusti Allah itu bukan pembalasan di dunia sebenarnya, tapi pembalasan nanti di akhirat, yang mana pembalasan itu sesuai dengan amal kebajikan kita. Kalau amal kebajikan kita itu lebih baik, maka dibalaslah dengan akan mendapatkan pintu surga. Kalau amal ibadah kita buruk, ancaman yaitu neraka gitu. Jadi sebenarnya di dunia itu Gusti Allah tuh nggak ada membalas sesuatu yang sifatnya murka, nggak ada. Jadi bahasa songken Mas Munir. Mas Munir anak zolimi. Nah, ketika orang yang menzolimi itu mendapatkan musibah, pun duduk balasan sama Gusti Allah. Sepripun itu? Paham ya? Duduk balasan sama Gusti Allah. Tetapi itu balasan yang bersumber dari sistem alam semesta alam yang diciptakan sistemnya Gusti Allah di situ. Namun Gusti Allah membalas ning dunia, Gusti Allah
dia bakalan ngucap Rahman Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu langka namanya Gusti Allah langsung membalas ke dunia. Paham gitu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita itu diarahkan sudah bersumpah di hadapan makhluk-makhluknya Gusti Allah, yang mana Gusti Allah itu benar-benar sifatnya itu Rahman Rahim, sangat penyayang. Jadi di dunia itu langka kayak istilah pilih kasih. Misalnya saya mundur mau dizolimi, waduh ini uang tersebut zolimi Mas Pun, Gusti Allah dibalas keselentik dar. Jadi maksudnya ranah aturan itu. Nah, apapun yang didapatkan baik dan keburukannya yang ada di dunia itu bersumber dari sistem semesta alam, bukan sistem alam semesta nih maksudnya. Ya, tapi dari sistem semesta alam. Makanya penjabaran dari yang kemarin itu kan alam semesta ya. Itu kan sistem yang kedua kan. Nah, sebelum munculnya syariat itu sistem alam semesta itu yang dijalankan, yang mana kalau alam semesta itu mencakup dari semua makhluk, bukan langsung dijalankan sistemnya Gusti. Tapi khusus untuk yang di dunia, dari keturunannya Kanjeng Nabi Adam, kita sebagai manusia itu diatur sistemnya itu dengan semesta alam. Dia hanya ranah manusia gitu. Jadi apapun yang dijalankan baik dan buruknya akan mendapatkan balasan ya dari semesta alam ini. Sistem yang diciptakan sama Gusti Allah, bukan Gusti Allah membalas, bukan. Jangan salah, lamun Gusti Allah membalas terus berarti ke Gusti Allah tidak menerangkan tentang Bismillah kan. Gusti Allah itu sangat sayang ning makhluknya, semua yang diciptakan Gusti Allah menyayangi semua. Masih lagi penyayang. Meskipun dalam perjalanannya itu berbeda-beda gitu. Makanya diturunkanlah khalifah Gusti Allah itu. Dan ketika Nabi Adam diciptakan itu sudah dikasih sinyal sama Gusti Allah ke malaikat Jibril itu bahwa nanti di alam dunia itu akan diutus seorang khalifah yang akan bisa menyinari dunia alam semesta alam. Siapa sosoknya? Ya beliau Rasulullah. Jadi intinya Gusti Allah pun beli kalah aja, malah lemah lembut. Peringatan yang ada di Al-Quran itu penjabaran tentang hukum-hukum yang diterapkan sama Gusti Allah melalui alam semesta alam yang diwujudkan langsung secara tauhid berupa Al-Quran di situ. Jadi kemarin sudah dijelaskan apapun yang kita jalankan tentang keburukan pasti dapat balasannya. Kecil apapun Iya kan? Sekecil apapun keburukan, sekecil apapun kebaikan juga kan. Itu masuknya ke semesta alam. Sistem yang diciptakan sama Gusti Allah, sistem semesta alam itu dikhususkan untuk makhluk-makhluk yang ada di dunia, termasuk jin. Semesta alam bisa toyong ya. Iya. Jadi pembahasannya itu jadi bukan berarti kita berbuat kejelekan terus Gusti Allah membalas ter. Ini berhubungannya kenapa memahami ya. Saya ibu kali anak ini bisa bawa
napa wonten anake istilahnya dirasani lah ngoten mawon. Nggih langsung niku kula nate niku maksudnya mirsani ki ambek ngoten. Saking sayangnya Gusti Allah itu dimanjakan manusia sebenarnya jadi sangat dimanjakan. Hanya kitanya tidak mau bermakrifat jadi beliau lah niku iya kan. kali niku kasih lagi ngapunten mau potong. Jadi saya ingin belajar bahasa ya mungkin kalau melewati lagi belajar tentang mengilmui. Setelah mengilmui itu kita mengimani kan lagi kayak Kang Soleh alhamdulillah kan mengizinkan untuk sharing dengan siapapun gitu. Alhamdulillah bismillah tentang makna tadi bismillah mungkin alhamdulillah sedikit saya bisa mencerna, mungkin belum semuanya total Kang Soleh jelaskan secara di sini gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi suatu ilmu yang lebih bermanfaat lagi untuk bisa mengamalkan sesuatu yang lebih baik. Nah, yang kedua lagi makna tentang kita mau melakukan sesuatu kebaikan, contoh yang menjadi kewajiban sholat Kang Soleh. Ada suatu pemahaman bila mana kita mau sholat itu saya mboten sumpami yang Kang Soleh seringan dulu periksaan ini Bismillahirrahmanirrahim alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas gitu. Nah, merhatiin nang Mas Munir kerumuh merhatiin nang insyaallah iya sekali ini bukan pemahaman untuk mengkoneksikan. Bahasa mengkoneksikan ini kan baru sekarang ini ya. Nah, bahasanya lagi mengkoneksikan berarti sebelum kita melakukan sholat ketika kan udah ada makna yang dijelaskan bismillah. Nah, ada penambahannya lagi Allah. Jadi kita membayangkan itu kan bukan satu wujudnya masalah ini, bukan suatu lafaznya, tapi untuk kita bisa mendapatkan secara khusyuk atau merasa lah bahasanya yang masalah sekarang kan merasa khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tapi kita insya Allah bukan membayangkan suatu zat atau suatu wujud, enggak. Kita untuk mendapatkan merasa kekhusyuan itu sesuatu yang dibolehkan gitu masalah. Ya boleh. Jadi makna dari khusyuk itu supaya kita ini bisa merasa. Insya Allah. Makanya ilmu rasa itu ilmu paling sama dulu. Jadi dalamnya ma'rifat itu rasa, ilmu rasa gitu. Insya Allah. Jadi kalau bungkusnya ini ma'rifat nih, biasanya bungkusnya ma'rifat. Nah dalam dari bungkusnya ma'rifat itu ada yang namanya ilmu rasa. Dan ilmu rasa itu sangat luar biasa tingginya. Ada sudah hakul ilmu hakik bersama. Insya Allah. Apapun yang ada di alam dunia, kalau kita sudah dikasih keridhaan keberkahan dengan ilmu rasa, bisa merasakan semua. Amin. Itu ada tata standarnya Gusti Allah. Azan lah, buat azan. Nah jadi itu maksudnya, jadi bahasanya gini, ketika sholat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu kalbu kita itu sebelum sholat itu harus anteng, diantengin Begitu insya Allah. supaya kita menghadap Gusti Allah itu udah siap, kalbu kita sudah fokus sama Gusti Allah, diantengin. Dan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, artinya kita berlindung ya, minta permohonan perlindungan sama Gusti Allah dari godaan manusia dan bangsa jin. Di situ Itu untuk menambahkan suatu hubungan koneksi yang tadi saya pertanyakan itu insya Allah lebih berguna gitu. ya belakang tujuannya bermakrifat sama Gusti Allah kan supaya menemukan ilmu rasa. Mas untuk Bismillah. kita bertujuan bermakrifat sama Gusti Allah supaya ada kontak langsung sama Gusti Allah, supaya kita dikasih ilmu rasa sama Gusti Allah. Jadi
kehadiran dekatnya Gusti Allah itu kita bisa merasakan. Nah disitulah nanti masuk ke alam fana. Gitu. Jadi rasa itu bukan ya seperti halnya kita makan tadi, kopi rasanya pahit, garam rasanya asin, ya kan? Nah kalau rasa itu kan berarti seluruh badan itu hidup kan? Benar nggak Mas Budi? Mas Budi kalau makan garam nggak asin, rasanya kan asin kan? Tapi kan dirasa itu hanya di lidah kan? Kabel perasaan apa? Sama pahit, dirasakan itu semua bergetar dalam badan kita itu merasakan semua. Waduh pahit leder, kata leder kan kata orang Jawa sih. Jadi ilmu rasa niku dipadosi nggih boten kenging. Kendake napa? Fungsi menawi nggih. Ya jadi dulu juga pernah kan dibuka itu yang namanya sisi dohir badan kita itu. Ini kita kerangkanya badan kan. Iya. Nah di dalamnya badan itu ada yang namanya gerak. Ya. Nah, nggak aneh kan itu penjabarannya itu udah sering saya itu. Gila, insyaallah. Di dalamnya gerak itu ada yang namanya rasa. Nah di dalamnya rasa itu ada yang namanya kolbu. Di dalamnya kolbu itu ada yang namanya sir. Di dalamnya sir lagi ada yang namanya roh. Berarti sebelum kita mengenal kalbu, berarti rasa dulu, nanti kita bisa mengarah untuk kesetulan lagi kita. Artinya kalau Gusti Allah sudah menurunkan ilmu rasa, bab masuk ke ranah sir dan roh itu sudah pasti, karena bisa merasakan. Dan ketika kita merasakan, itu bukan imajinasi atau khayalan yang ditujukan, tapi memang gambaran dari kolbu kita. Sebenarnya gini, posisi gelap ya Mas Munir ya. Mas Munir minum kopi, padahal beliau udah wujud dari kopi gue ya, tapi dia minum terasa pahit. Wah gimana kopi? Oh, berarti sudah mengarah kepastian kan? Itulah yang merasa tidak ada satu keraguan. Berarti kalau ini rasanya kopi, meskipun kita tidak melihat wujudnya, tapi ini kopi, tidak ada lain selain kopi, karena ini rasanya kopi. Sama, ketika kita merasakan kehadirannya Gusti Allah, itu tidak ada rekayasa. Kita sudah merasakan bahwa Gusti Allah itu hadir dekat gitu. Merasa jauh ya terasa jauh. Nah di situ. Dan ketika Gusti Allah memberikan anugerah ilmu rasa, itu hijab itu akan dibuka tentang hal-hal gaib yang berhubungan langsung dengan penciptaannya Gusti Allah. Di antaranya ketika hadirnya aura-aura positif, baik itu dari nur cahaya malakut ataupun dari aromah sesepuh, itu kita bisa merasakan. Dan imajinasi akal itu nggak membayangkan, tapi kolbu sudah memberikan gambaran sendiri. Otomatis kalau sudah merasakan, berarti kan sosok wujudnya itu sudah tergambar dalam kolbu kan, udah deket gitu. Seperti halnya kita minum tadi air kopi gitu, dikasih sama Mas Untung, Mas Munir yang minum, Mas Untung dalam minum, dan dikasihlah satu minum, ternyata diminum itu tahu rasanya kopi. Nah berarti kan nggak salah kan, kalau sudah masuk ke ranah rasa itu sudah tepat, tidak ada pemalsuan gitu tuh. Udah jelas pasti terjadi gitu tuh. Artinya ketika kita bermakrifat sama Gusti Allah dan ilmu rasanya sudah diturunkan sama Gusti Allah, kita merasakan
dekatnya sama Gusti Allah, ya itu pasti lagi dipandang dekat, tidak ada satu keraguan. Berarti ngapunten masalahnya kita bisa dekat dengan Allah Ta'ala pun bukan berarti di saat kita sedang sholat atau bukan di saat kita sedang beribadah, tapi di saat kita mungkin sedang atau di pada satu tempat langsung lagi secara tidak langsung kita kan ingin merasakan koneksi itu ada gitu maksudnya itu ada kan ya memang secara pembelajaran awalnya itu kan untuk mengenal secara insting kan dan secara komputer itu kan memang auto membuktikan sesuatu yang diminta oleh hambanya. Nah itu berarti rasa kan langsung lagi setelah rasa berarti Allah itu bisa menampakkan dan bisa sama hamba itu bukan bisa kita sedang beribadah atau sholat saja langsung lagi. Ya kan pernah dijelaskan yang namanya tafakur itu bukan sebenarnya kalau sudah kalbu kita mau bermakrifat sama Gusti Allah dalam keadaan lagi duduk lagi ngobrol begini itu yang connect langsung dan ilmu rasa ini yang akan ditunjukkan langsung sama Gusti Allah sehingga utusan-utusan yang Gusti Allah turun itu ya bisa merasakan hadirnya adanya gitu. Jangan salah, penjabaran tentang pengkajian ilmu marifat ini ya Gusti Allah nurunkan utusan itu berupa malaikat itu melilimi, jangan salah malaikat. Ya itulah ilmu rasa. Kalau ilmu rasa itu sudah melekat langsung ke roh kesir gitu. Jadi bahasa kolbu, bahasa wah bohong, nggak yakin, nggak ada. Kalau sudah ilmu rasa itu wis mentok, wis pasti bahasa ono. Mengatakan kalau untuk sesuatu yang mungkin sedikit membuka tentang Nur Muhammad itu kan menjadikan suatu pancaran rasanya rasanya seperti itu. Jadi dari kolbu kita itu kalau kita sering berzikir apalagi kita bisa memancarkan yang namanya pancaran itu maksudnya kita guyur jadi kira wajah itu jadi kan biasa apa ya pernah pakai yang picture apa biasa tapi ya dia nggak lupa apa sih glowing nemu gitu ya jaga kayak kan maksudnya jadi itu kan jadi apa kita demak maksudnya aura yang memancarkan di wajah kita maupun di tubuh-tubuh anggota yang lainnya itu bagi kita yang sudah melekat bermakrifat sama Gusti Allah itu akan terpancar dan pancaran dari aura itu bukan mata yang melihat maksudnya tapi kalbu itu yang melihat ya artinya begini Mas Munir ketika ketemu dari siapapun ataupun katakanlah lawan jenis lah gitu padahal Mas Munir ku ya biasa-biasa baik bahasa banget tapi uangku betah mandeng banget gitu apa waning lawan jenis misalnya kan lelem mandeng gitu. Padahal lamun dikaji kan Mas Munir biasa-biasa baik kan warnanya itu bukan mata yang dilihat kalau masalah mata yang dohir yang melihat itu ya biasa-biasa kan mau bener ya posisinya mungkin tapi karena kolbunya yang berbicara maka ditunjukkanlah satu aura sehingga aura tersebut itu bukan ke mata larinya tapi langsung ke kolbu makanya jadi nyaman gitu dan ketika orang-orang yang sering bermakrifat sama Gusti Allah itu akan dipancarkan dengan nur cahaya nur itu nur cahaya nur Gusti Allah itu bersumber dari Nur Muhammad
dari percikan sinarnya Nur Muhammad, itulah nur cahaya. Nah di situ akan auranya itu luar biasa. Jadi bukan dilihat secara mata masalah bahasa gelap atau beningnya, itu enggak. Kita kalau sudah masuk ke ranah kolbu sih, segelap apapun ya senang. Berarti itulah bahasa kan Dulu dia merasa ngoten niku nggih. ilmu rasa itu paling tinggi, menurut dasar. Jadi isi dari ma'rifat itu ya ilmu rasa. Kalau nggak ada ilmu rasa yang diturunkan, ya nggak bisa konek. Napa contohnya ngeten nggih ngene. Saumpami kan wonten tiyang kula kan sadyan Pak Sulung ngoten. Wonten tiyang kados e ten njerati oh niku itu bakso apa niku ilmu rasa. Jadi napa dihikan apa pripun itu. jadi bahasa keilmuan rasa itu ditunjukkan langsung sama orang-orang yang bermakrifat sama Gusti Allah dan menjalankan zikrullah. Beda dengan rasa secara dohir. Rasa secara dohir itu sifatnya alami, yang bersumber dari wujud. Itulah rasa secara dohir. Yang mana kalau rasa secara dohir itu dipandang yang memang lagi melihat kita, ya begitu kita rasakan kan gitu. Beda dengan keilmuan rasa yang diturunkan sama Gusti Allah, itu langsung sifatnya ke qalbu dan bisa merasakan hal-hal yang sifatnya kita tidak melihat tapi kita bisa merasakan. Dan gambaran yang ada di qalbu itu sudah ditampakkan sama Gusti Allah itu. Itulah ilmu rasa. Beda dengan rasa secara dohir. Rasa secara dohir itu hanya ungkapan secara alami. Jadi pembedanya itu. Nah, saumpami kali yang istri ngoten kan belajar ngeten nggih. Kalau kan sering ngangkat ya bahkan itu sering. Karena kok makan loh. Kadang kula atus pripun ngoten nggih. Nggih kula selimur-selimuraken mawon terkadang nggih kula kadeni selimur-selimur. Ya, jadi sifat makna secara dohir itu satu yang kemarin sudah diterapkan itu melalui talqin gitu. Itu harus berulang-ulang terus fondasikan dalam qalbu kita dengan kalimat talqin thayyiban itu. Nah, gambaran ketenangan terhadap diri kita, kalau nggak merasa tenang ketika kita berzikir, berarti qalbu kita ini masih belum masuk kalimat-kalimat thayyiban yang ditalqinkan itu belum masuk, sehingga akal itu masih ikut campur gitu. Beda dengan kalau sudah qalbu kita terlatih dan masuk dalam batin qalbu kita, apapun yang sifatnya zikiran tentang nama-nama Gusti Allah, seolah-olah kita ini sangat merindukan dengan ucapan-ucapan. Jadi semangatnya luar biasa. Karena batin kita ini sudah benar-benar dilatih dengan bahasa ditalqin itu. Jadi pembedanya secara dohir paling itu pembedanya. Makna dari pengkajian ketenangan dalam jiwa qalbu itu, kalau menurut pandangan ma'rifat itu bagaimana kita bisa mengumpulkan dari sela-sela atau aura-aura
atau tubuh kita ini supaya adem dulu gitu. Awal badan kita ini masih belum adem, belum katakanlah belum tenang gitu, walaupun juga nggak akan merasa tenang. Jadi itu perlu dilatih, maksudnya perlu dilatihnya ya dengan cara apa namanya yang kemarin ditalkinkan itu ya harus berulang-ulang dilatih dengan metode-metodenya. Secara gambarannya begini, kalau sudah kalimat thayyibah itu masuk yang sudah ditalkinkan, itu ada yang namanya Gusti Allah menganugerahi tentang nur malakut, nur cahaya. Dan nur malakut itulah yang akan menyejukkan. Artinya nur malakut itu bukan hanya nurnya yang diturunkan, tapi memang langsung ditugaskan dari beberapa utusannya itu yang dikatakan malaikat. Itu ditugaskan langsung, disuruh menjaga mengkawal apa kebutuhannya orang tersebut. Kan istimewa luar biasa. Makanya di situ kenapa istilahnya bahasa Papua itu Gusti Allah sebenarnya tidak butuh tentang doa kita. Kita bermakrifat sama Gusti Allah itu sudah dijamin keistimewaannya, dilayani sepenuhnya. Apalagi kita berzikirnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diilmui gitu. Jadi keistimewaannya di situ Mas Mudi. Spesial nggak berarti Gusti Allah lagi ngomongnya spesial, sampai ngutus nggak tanggung-tanggung ya 5.000. Bayangkan 5.000 malaikat. Nah disitulah ilmu rasanya itu akan diturunkan. Saking sayangnya sama makhluk ciptaannya Gusti Allah, seperti gambaran tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, menyeru terhadap orang-orang yang beriman untuk berzikir sebanyak-banyaknya, mengingat Gusti Allah sebanyak-banyaknya. Nah, dalam artian sebanyak-banyaknya di sini bukan zikir kita jumlahnya banyak, bukan ya. Sebanyak-banyaknya itu dalam keadaan posisi apapun yang kita jalankan, dalam posisi badan kita seperti apa, kita selalu mengingat. Meskipun nggak setiap nafas, tapi kita bisa mengingat setiap waktu sampai melintasi dari 5 waktu putaran sholat itu. Makanya sama Gusti Allah itu dijamin orang-orang yang mau bermakrifat sama Gusti Allah itu dengan qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi langka bahasa istilah Gusti Allah, bahasa si galak atau kejam lah. Dispesialkan dengan sifat Bismillahirrahmanirrahim itu dispesialkan luar biasa. Baru satu manusia 5.000 malaikat tuh berapa? Baru manusia juta-juta gitu ya. Baik terus ilmu. Nah di situ kemarin itu dijabarkan tentang sistem arsy ya. Arsy Gusti Allah itu sistem puncaknya Gusti Allah itu adanya di arsy. Di antaranya itu tugas-tugas para malaikat itu ya sudah masuknya ke sistem arsy itu sudah mutlak. Atau itu leres betul Ya, jadi tugas yang ditentukan langsung sama Gusti Allah yang sifatnya itu pribadi, yang mengetahui itu hanya diri pribadinya sama Gusti Allah. Itu
sudah dispesialkan dan sudah diturunkan yang namanya percikannya Nur Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada percikannya Nur Muhammad masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam kalbu kita, itu ada beberapa titik sinar. Kalau satu yang masuk ke dalam diri kitanya, itu kita hanya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, tidak bisa untuk orang lain gitu. Iya. Meskipun secara pandangan di muka umum sering memimpin, Iya. karena itu sudah memang tugas secara zahir dengan kebisaannya, sehingga masyarakat di situ memilihnya gitu. Jadi pembedanya itu ada kiai yang dipilih masyarakat atau orang Salah dari bisa bergampang lah kalau nggak bisa paham lah, hari bulat pelit muter-muter kayak drumnya Mas Munir gitu. Jadi sosok yang disebut kiai itu ada yang dipandang langsung kiai itu dikasih gelar langsung sama Gusti Allah, ada kiai itu dikasih gelarnya sama sekitar lingkungan atau sesama Abu Nanas. Iya. Nah, sudah barang pasti kalau dipandangnya sama Gusti Allah dan dikasih titelnya itu orang alim dan dikatakan kiai, nah di situ ada satu kelebihan, dan kelebihan itu Gusti Allah nggak tanggung-tanggung ngasih percikan Nur Muhammad itu lebih dari 3. Nah di situ akan ada tergerak untuk berkewajiban syiar gitu. Nah tergeraknya itu dari ilmu rasa, karena ketika tergeraknya kalau kita pengen syiar, yang mana dalam jiwa kita ini sudah ada percikan Nur Muhammad tadi, itu nggak sendiri, dikawal dengan utusan Gusti Allah. Soal 5.000 pasukan itu. Makanya setiap apapun yang kita bicarakan tentang sesuatu hal yang baik, itu langsung mengena ke kalbu, dan orang itu jadi rasa dohirnya yang akan dirasakan, sehingga merasa oh iya pencerahannya begini, jadi merasa kenyamanan sendiri. Beda dengan alim ulama atau kiai yang dipilih sama masyarakat. Ya kan, ya memang karena udah dipilih sama masyarakat, karena sudah mempelajari tentang bab syariat, ngerti, ya diusungkan kan gitu. Tapi bukan berarti sosoknya orang-orang tersebut itu nggak dikasih nurul kewalian atau nurul Muhammad, tetap dikasih sama Gusti Allah, hanya cuma satu. Itu artinya satu itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan kalau sudah Gusti Allah menurunkan tentang Nur Malakut itu, Nur Muhammad, percikan Nur Muhammad itu, kalau sudah lebih dari 3, itu titel pandangannya Gusti Allah itu sudah dikatakan wali. Jadi itu seperti itu. Itu secara penjabaran tentang marifat. Tapi kalau dijelaskan secara tauhid nggak bakalan percaya. Nah, Itu kalau Gusti Allah yang tahu. iya. Tapi itu hanya penjabaran, jangan diyakini. Ya, Insya Allah. karena kalau diyakini itu nanti kalau sudah bisa bermarifat sama Gusti Allah baru bisa diyakini. Insya Allah. Itu hanya dari penjabaran tentang syariat. Jadi makanya sebenarnya kalau dibuka Mas Munir contoh, Gusti Allah mengangkat menjadikan hamba-hambanya umat Nabi Muhammad itu menjadi pandangan di mata Gusti Allah waliullah, itu sifatnya itu
tidak ada putusnya sebenarnya. Karena jangan aneh sebenarnya wali-wali Gusti Allah itu kakek maksudnya. Hanya tersembunyi bagi orang-orang yang sudah dituju sama Gusti Allah dan ada suatu tugas yang diberikan langsung, itu akan tersembunyi dan akan ditutup hijab secara dohir serapat mungkin. Siapa yang menutupnya? Gusti Allah. Sesuatu yang ditutup, yang benar-benar dibingkai secara luar biasa, otomatis jeroe berharga beliau benar. Berharga kan? Pasti. Contoh lah misalkan gini, kayak emas, berlian, kerangkanya kan luar biasa kan? Ini. Ditutup rapat, bahkan beberapa lapis, bahkan lapis yang paling ujungnya itu dianggap pandangan secara dohir itu apa sih lah kan gitu, Ini. disepelekan. Padahal jeronya luar biasa, mutiara, berlian. Nah disitulah Gusti Allah mau menutup sosoknya yang diangkat lalu kewaliannya itu ditutup rapat. Kenapa Gusti Allah menutup hijabnya rapat? Karena orang-orang tersebut itu mengemban tugas. Apa tugasnya? Ya orang tersebut yang tahu. Karena yang berhubungan langsung itu ya sama Gusti Allah ya orang tersebut. Dan orang-orang tersebut nggak bakal membuka statusnya dan tidak akan membuka juga tentang perjalanan tugasnya yang dibuka. Gitu. Ya kali sedulur wali maksudnya. Makna talqin dan talqin itu ya. Kalau dulu kan baru dengar dan baru mengetahui. Alhamdulillah sekarang kan insya Allah sudah ditangguhkan dan bisa menjalankan. Dulu itu sebenarnya sudah dipraktekkan maksudnya ketika lagi diproses suruh ngikuti gitu tuh kan pernah kan. Oke. Nah, itu sudah dipraktekkan. Hanya ketika zamannya kemarin-kemarin itu dilihat dari kestabilan volume kerangka. Kalau sudah diperkenalkan dengan ranah-ranah yang sifatnya itu rahasia, itu nggak akan bisa masuk berarti. Nanti yang ada nanti dalam ranah pikirannya misalnya saya itu jejak beli kan orang karena aku nyambung. Tapi kalau kalbunya sudah benar-benar rapi, diproses luar biasa, baru dibuka pelan-pelan. Jadi nggak bakalan kaget lagi kan? Gitu. Jadi makna-maknanya sebenarnya sih kalau jati tunggal itu langsung dipraktekkan begini mas. Talqin itu akan diberikan langsung terhadap mursyidnya. Dan mursyidnya itu sudah benar-benar memahami tentang bab ilmu talqin. Dan bukan hanya itu saja, seorang mursyid itu sudah memahami tentang bab ilmu ma'rifatullah. Dan juga belum itu saja, seorang mursyid itu sudah bisa connect langsung sehingga bisa mau mentalkinkan. Artinya kalimat thayyiban yang diucapkan terhadap orang-orang yang ditalkinkan terhadap mursyidnya, seorang mursyid mentalkinkan terhadap katakanlah anak didiknya gitu kan. Itu bukan semata-mata dari sisi dohir mursyidnya, bukan, tapi yang mengucapkan itu ya Gusti Allah melalui perantara mursyid dengan kalam-kalamnya Gusti Allah itulah yang diucapkan. Tentunya Gusti Allah memberikan perantara itu bagi orang-orang yang sudah bermakrifat dan bisa connect gitu. Karena yang namanya talqin itu bukan sembarangan. Artinya bukan sembarangan itu bukan berarti
saya mengucapkan begini dengan kalimat apa gitu terus diikuti itu kan. Tapi ya memang sudah disiapkan itu. Jadi yang menghujamkan itu Gusti Allah langsung, dan mentalkinkan itu sebenarnya atas izin Gusti Allah. Ibaratnya mursyid itu hanya ngasih lanjaran gitu tuh, ngasih tempat gitu. Nih tempatnya udah dibikin gitu ya. Baru Gusti Allah nanti akan menghujamkan itu kalau tempatnya itu sudah benar-benar kokoh gitu. Dan disitulah nanti ada yang namanya ilmu rasa di situ akan bisa merasakan. Jadi bahasa talqin qalbu ya, sebenarnya talqin qalbu gitu, bukan talqin ilmu. Kalau talqin ilmu itu sudah tidak asing kayak dulu waktu masih kecil. Itu kan sama sebenarnya metodenya talqin itu, abatasa diikuti kan sama muridnya, abatasa itu sama talqin, hanya talqin secara ilmu. Tapi talqin secara qalbu itu orang-orang yang sudah dikasih kelebihan, intinya orang tersebut sudah bisa bermakrifat sama Gusti Allah dan dikasih kelebihan connect langsung, sehingga metode-metode yang diberikan itu bukan semata-mata dari pribadi mursidnya, tapi memang itu petunjuk langsung. Nih metodenya begini. Dan setiap ahli tarekat itu metodenya beda-beda misalnya. Tapi pada intinya sama, untuk menghujamkan langsung ke orang. Itu. Dan makanya kan orang-orang yang bermakrifat sama Gusti Allah itu, ketika Gusti Allah membukakan ilmu pengetahuan apa saja, itu tidak mesti sama. Bukan semata-mata hanya pengen mengetahui penjabaran tentang kajian-kajian makrifat, jangan itu saja, tapi harus dipraktekkan. Karena pada intinya setiap mursyid siapapun yang sudah mau membuka tentang makrifat umum, berarti sudah mau akan menyiapkan calon-calon yang akan ditunjukkan nanti sama Gusti Allah. Itu calon-calon yang ketitipan nur kewalian. Terus intinya semua lah. Memang ya beli gampang pas melihat prosesnya luar biasa. Makanya kan nanti dalam perjalanannya itu nanti Gusti Allah langsung menuntun secara zahir itu yang dikenal dengan mursyid, tapi secara qalbu nanti Gusti Allah yang menuntun. Antaranya kalau sudah statusnya Gusti Allah menetapkan bahwa dalam qalbunya itu sudah dititipkan dengan nur kewalian, nur malakut, nur cahaya, itu sudah turun. Itu ada perjalanan secara spiritual qalbu yang mana dikatakan sadar, kita sadar, dikatakan kayak tidur tapi tidak tidur gitu kan. Akan menemukan sosok sesepuh yang memang melalui perantara pada puncaknya nanti Rasulullah. Tapi nanti dalam perjalanan tersebut itu sosoknya beliau itu mendekatkan panjang Nabi tidur. Insya Allah kalau kita benar-benar sudah dituju langsung sama Gusti Allah dan sudah dihembus, sudah diturunkan tentang nur kewalian, nur malakut, nanti proses perjalanan itu pasti akan menemui gitu. Nah kalau sudah menemui dengan proses perjalanan itu, artinya sosok keberadaan beliau itu sudah tidak asing. Kalau beliau itu sanja atau hadir, itu tidak asing gitu. Nah ini untuk cerita yang Mas Saudara, Mas Saudara. Tapi ini sifatnya
hanya untuk buat pribadi, Insya Allah. bukan untuk dibicarakan orang gitu kan ya. Supaya tahu gambarannya gitu. Itulah keistimewaan kalau kita mau belajar ma'rifat sama Rasulullah itu di situ. Jadi dalam perjalanan itu kadang-kadang saya sendiri itu merasa aneh, Mas Untung ya. Waktu dulu nih, cerita dulu perjalanan ya, sebelum memahami tentang adanya tuntunan jati tunggal ya. Nah, jadi bukan hanya perasaan lagi, terkadang dikatakan saya ini bener beli dia jejak beli, karena masih gitu kalau dulu Mas Munir. Karena apa? Di situ ditunjukkan ketika Gusti Allah menurunkan ilmu rasa ini yang dahsyat itu. Kita lagi zikir khusus perasaan saya khusus karena yang memang pikiran sama kolbu itu ditunjukkan sama Gusti Allah dengan berzikir gitu. Tiba-tiba secara zikir itu kayak tanam mundur. yang anehnya kan Mas Munir untungnya kita ngelihat ke bawah gitu tuh, tapi sadar kita melihat ke bawah itu ya luar biasa, bumi itu segini, tapi sebelumnya kayak apa gitu. Tapi posisi lagi zikir karena apa? Perjalanan kolbunya lagi diangkat. Kita zikir sama Gusti Allah itu jangan mengharapkan sesuatu hal yang di luar nalar, atau kita ingin mengarah terhadap hal-hal yang tadi diceritakan gitu ya. Kita fokus zikir aja. Dalam artian fokus zikir itu ketika la ilaha illallah, udah fokus itu aja. Nggak usah membayangkan bahwa diri kita tuh kemana, nggak usah. Ini nggak usah dipakai atau Nggak usah. Kalau kita masih membayangkan hal itu berarti masih belum menyatu dengan kalbunya. berarti niki nih rasanya gitu. Jadi dengan sendirinya gini ya, Iya. yang dirasakan itu ketika kita berzikir sama Gusti Allah secara khusyuk, benar-benar tenang gitu, akal itu sebenarnya kayak tidur, nggak melayang-layang kemana-mana sebenarnya. Iya. Yang berbicara itu kalbu semua, akal itu kayak tidur gitu. Orang tidur kayak gimana sih? Nggak merasakan apa-apa, nggak membayangkan apa-apa gitu, hanya kalbu terus. Yang istilahnya berbicara itu kalbu terus. Nah disitulah puncaknya nanti Gusti Allah akan memberikan perjalanan kalbu secara dahsyat itu di situ. Napa sing ten kolbu ten pikiran ini sami, maksudnya biasanya kan kula kayak tafasulan nonton iki ya biasanya kan berarti dengan kayak merenggang gitu. Ini kayak napa niki kali niki sami apa nonton. Iya pula. Jadi ketika kita zikir tawasulan, maksudnya yang khusyuk, yang sesuai kalbu. Jadi akal sama pikiran kita itu harus ikuti kalbu gitu. Kalau kalbunya lagi zikir ya Allah ya Rabbi, ya udah fokus itu aja ke kalbu. Jadi nanti akal itu nggak membayang-bayang kemana-mana. Gitu. Biasanya ulang nih napa niku ya Roman ya Robin sama ngoten nggih ten pikiran nggih mau sing ngoten ya napa lan. Betul. Jadi artinya ketika kita lagi zikir supaya masuk itu, kita akal kita tuh harus mengikuti kalbu, bukan kalbu mengikuti pikiran. Kalau kalbu mengikuti pikiran, ya pikiran belum ayaran tuh. Jadi pikiran yang mengikuti akal yang mengikuti kalbu. Tapi sebenarnya kalau sudah Gusti Allah mudah-mudahan diturunkan ilmu rasanya gitu. Ketika kita zikir itu benar-benar bermakrifat sama Gusti Allah, bertafakur, akal itu disuruh tidur tenang anteng sama Gusti Allah itu. Jadi kalbu yang berbicara itu. Akal sih kayak tidur aja, suruh tidur gitu. Jadi nggak ada bayangan kemana-mana.
Tapi kalau sudah selesai tafakur ya nembe. Belum bayar apa sudah hukum alam. Sudah naluri. Kembali lagi cerita saya ya, zaman perjalanan itu sampai saya itu merasa kaget ketika kolbu saya ini pernah diajak jalan-jalan. Yang ngajak jalan-jalannya siapa Allah nggak tahu, tapi sosoknya beliau itu yang sepuh tuh gitu, tapi sosoknya siapa nggak tahu. Pada akhir puncaknya itu saya disuruh ditanya sholat gitu. Tapi posisi sadar sebenarnya itu tuh yang bikin anehnya itu Mas Munir. Oh saya itu sadar lagi zikir gitu tuh, tapi kok kolbu kayak langgan di kono gitu kayak. Nah akhirnya lagi zikir kerasa zikir la ilaha illallah terus kolbu itu jadi perasaan dan rasa yang saya alami itu nggak tahu dibawa ke tempat mana saya karena asing, tempatnya itu asing, alamnya itu asing. Mungkin itulah yang dikatakan orang panah kayaknya. Susah untuk dibicarakan, tapi luar biasa sejuknya, luar biasa ademnya, dan panas nggak panas. Matahari itu meskipun nyorotnya santer tapi nggak panas gitu. Jadi namun diibaratkannya kayak mendung tapi biarpun hujan menurut nggak. Posisinya tapi cerah gitu gitu. Akhirnya rasa udah diputer-puter jalan. Yang itu kan barangnya ditutup kan. Cuma sosoknya beliau itu sampai sekarang saya belum tahu gitu. Nah pada waktu sudah tempatnya akhirnya saya itu dibawa ke pinggir laut. Cuman lautnya juga asing itu di mana. Kita ada sholat, jauh sembahyang dulu. Sembahyang apa ya? Wudhu sembahyang asar ya. Waktu wudhu asar sih. Sembahyang asar. Terus ya dereng terus kasihnya wudhu dikit. Jadi tempatnya di mana? Tempat wudhu ada padahal di pinggir laut. Tapi tempat wudhu ada. Bukan. Ya, hari tempat wudhu sih beli muratin nang lamun keran ke bentuknya mohon beli ya. Cuman baru kali gini banyu mancur kan setelah wudhu. Ceritanya pula pengen sembahyang, kacung sembahyangnya aja nih darat.
Nah,